Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sampai garis bawahi, Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi ini sering oleh setan dibuat sebagai jebakan. Bihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li waliyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'in najali wa hayrati وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي yaghfirul ghaffar dzambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 198. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun, tidaklah atas kalian semua junahun dosa, an tabtaghu fadlan min rabbikum, sungguh ketika kalian, jikalau kalian tabtaghu mencari kalian, fadlan karunia, rezeki, min rabbikum dari Tuhan kalian, fa idza afattum min arafatin, maka ketika kalian bertolak atau berangkat atau meluncur, min arafatin dari tempat Arafah. Ini menerangkan tentang peristiwa di sekitar Arafah.
Fadhkurullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah indal masjidil haram, indal mas'aril haram, indal mas'aril haram, di sekitar mas'aril haram atau Musdalifah. Wadhkuruhu, dan berzikirlah dan mengingatlah kalian kepada Allah kama hadakum, sebagaimana seperti hadakum Allah memberi petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi, dan sungguh berada kalian min qablihi, dari sebelum kalian, laminad dhalin, termasuk dari golongan orang-orang yang dhalin, yang tersesat. Jadi di sini menceritakan diperbolehkannya tatkala kalian besok, tatkala sudah berada di Arafah. Ngapain di Arafah? Kalau di ibadah haji, kalau di Arafah ngapain? Ngapain? Wukuf pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Sampai di Indonesia puasa Arafah. Kalau di sana jamaah haji sedang berwukuf di padang Arafah. Arafah itu ada di mana? Di Mekah, enggak di Malang ya. Arafah. Jadi di situ di tengah-tengah Arafah ada namanya jabal atau bukit. Kalau di sana itu kalau bukit dinamai jabal. Ada namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat pertemuannya antara Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa. Jadi besok sampean kalau ditakdirkan oleh Allah pergi haji dan umroh, amin. Sampean jangan lupa di situ ada namanya Jabal Rahmah namanya, yaitu pertemuannya Kanjeng Nabi Adam dengan istrinya setelah turun dari surga. Di situ ada Tugu, ada Monas lah. Kalau di sini itu di atas gunung, itu yang dinamakan Jabal Rahmah, bukit atau gunung kasih sayang. Jadi sampai nanti kalau umroh, kalau haji naik, kalau bisa ke atas, kalau bisa dengan istrinya ajak ke atas. Ada kejadian atau peristiwa yang di luar nalar atau logika dari manusia. Kalau sampean ngajak istrinya, digandeng tangannya naik ke Jabal Rahmah situ, terus ada tugu di situ, sampean berdoa di situ ya. Terus kebiasaan orang haji zaman dulu, habis selesai wukuf di Arafah itu mabit namanya, mabit atau menginap di Musdalifah atau di sini di sekitar Indal Mas'aril Haram untuk mencari batu atau kerikil. Itu kebiasaan orang dulu. Mereka itu dari negara masing-masing, dari wilayahnya masing-masing, itu membawa oleh-oleh
atau cindramata atau apa gitu kan. Boleh dihibahkan, ditukar menukar satu sama lainnya, boleh juga diperdagangkan. Kalau dari Indonesia kebanyakan dulu bawa batu akik ya. Batu akik. Kalau dari negara mana bawa apa misalkan dari Cina, terkenal apanya itu Cina itu marmernya misalkan, bawa marmer piring dari marmer misalkan. Terus ijol-ijolan boleh, tidak berdosa asalkan selesai wukufnya. Wukuf itu waktunya dari tergelintirnya matahari di waktu duhur sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Disunahkan untuk menginap di Mas'aril Haram atau di Musdalifah, mabit di situ. Ada tenda-tenda di situ. Boleh di situ duduk-duduk sampai subuh sambil cari ini, tidur istirahat boleh di Musdalifah itu. Jadi diperbolehkan untuk mencari tabtahu fadlan min rabbikum, boleh mencari karunia rezeki dari Allah. Jadi tukar-tukaran boleh, dijual boleh. Asalkan syaratnya sudah selesai wukuf di Arafah. Jangan pas waktu wukufnya terus sampean dagang, ya nggak boleh. Gak sah nanti. Jadi wukuf itu berdiam sejenak, bertafakur itu waktunya mulai dari tergelincirnya matahari di waktu duhur sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib, itu sekitar 6 jam. Apa yang dilakukan? Memperbanyak tafakur, memperbanyak zikir, dikoreksi dirinya, mengkoreksi diri itu introspeksi diri, taubat di sana. Pokoknya diem toh. Terus sekarang banyak diisi oleh istighosah bersama, ngaji bersama, tapi perintahnya sebetulnya itu berdiam diri, nggak boleh ngapa-ngapain, tafakur. Seperti pekerjaannya atau yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendapatkan petunjuk dalam mimpinya untuk menyembelih putranya Ismail. Diem tok tafakur tok di hari Arafah tanggal 9. Dapat petunjuk terakhir, tetap petunjuknya malam harinya, akhirnya beliaunya bertafakur, wukuf di padang Arafah. Fa idza afattum min Arafat, maka ketika sudah bertolak dari Arafah, fadzkurullah, memperbanyak zikir, mengingat Allah indal mas'aril haram, di sekitar Musdalifah. Banyak sana itu jabal-jabal banyak. Wadzkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kalian kama hadakum, berzikirlah mengingat Allah kama hadakum, sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminad dhallin, sebelumnya kebanyakan orang itu orang yang sudah merubah-rubah syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim, dirubah-rubah. Ada juga kejadian dulu waktu tawaf di sana itu telanjang bulan. Itu udah zaman jahiliyah, dirubah-rubah. Ada tawafnya itu bersorak gembira, nyanyi-nyanyi, terus dirubah.
dulu sudah tersesat, oleh Allah diberi petunjuk melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibenarin lagi karena tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak bagi Allah, juga akhlak pada sesama manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Allah itu mengutus Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Jadi diperbaiki akhlak dalam beribadah, diperbaiki oleh Kanjeng Nabi. Akhlak dalam bersosial, bermasyarakat diperbaiki oleh Kanjeng Nabi. Yang sebelumnya memang sudah berubah itu syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi di sini menggambarkan bahwa boleh kita itu mencari rezeki melalui perdagangan, melalui bekerja dan lain sebagainya. Syaratnya kita harus menyelesaikan terlebih dahulu rukun-rukun ibadahnya. Sama seperti sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' in kuntum ta'lamun. Terusannya apa? Terus fa idza qudiyatis sholati gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Terus gimana? Kelas susu? Sholat Jumat. Jadi buka sholat Jumatnya itu kalau nggak apa. Ayo, gimana? Mas Yusuf? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terus fa idza sholat yaumil jum'ah lagi. Gimana? Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Boleh kita itu berdagang, boleh kita itu bekerja, tapi setelah melakukan kewajiban kita kepada Allah, nggak boleh dicampur-campur. Jadi di zamannya Kanjeng Nabi dulu, antara pasar dengan masjid itu dempet, jadi nggak ada temboknya kayak ini. Cuma pojok-pojoknya ada tiang-tiang, sebelahnya ada pasar. Jadi kalau orang dulu itu tatkala Kanjeng Nabi khutbah gitu, terus promonya itu dibanter-banterin, beli satu gratis dua. Akhirnya banyak orang yang keluar dari masjid itu untuk melakukan perdagangan bersama orang kafir Quraisy, dinyoh-nyoh dengan perdagangan. Ini nggak boleh. Selesaikan dulu sholatnya, selesaikan dulu wukufnya di Arafah, baru boleh untuk berdagang, mencari rezeki. Boleh, nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus fadzukurullah, harus selalu berzikir mengingat
mengingat Allah. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Kemudian apabila kalian itu bertolak dari tempat afadan nas atau dari Arafah, wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Takutnya salah niat, takutnya dalam ibadahnya nggak khusyuk, mikir dagang karena sudah kebiasaan. Jadi butuh proses. Nggak bisa kita ujuk-ujuk sholat langsung khusyuk, nggak bisa. Butuh proses. Misalkan sampean takbiratul ihram, Allahu Akbar, ternyata sampean kontak motornya ketelisut. Setelah takbiratul ihram kelihatan kotak motornya itu loh. Allahu Akbar. Oh iya, kotak motorku ada di bawah meja itu. Terus proses sama juga di ibadah haji juga sama. Tatkala kita wukuf dari tergelintirnya matahari sampai maghrib, terbenamnya matahari, kita sudah mikirnya ntar lagi akiku payu larang ini, ntar lagi cincin akiku ini yang mesen kemarin payu larang. Boleh, tapi jangan sampai kita itu dalam ibadah dicampur-campur. Baru setelah ibadah, baru sampean boleh mencari rezekinya Allah, boleh. Tapi jangan dicampur-campur. Makanya kalau sholat, kalau sampean masih lapar, makan dulu. Apalagi sholatnya di belakangnya meja makan. Allahu Akbar, ada kucing mencelat. Waduh, gak khusyuk kan ya. Waduh, digondol nanti waktu ini. Makan dulu kalau memang lapar, atau diamankan dulu makanannya. Takutnya dimakan kucing, akhirnya bisa mengganggu dalam khusyuknya itu. Sama juga di wukuf di Arafah, besok di padang Arafah. Itu kuncinya memang di Arafah. Al-Hajjul Arafah, yang dikatakan haji itu adalah Arafah itu. Jadi kalau tanpa wukuf di padang Arafah, batal hajinya. Makanya betul-betul diistimewakan waktu hanya sebentar, sekitar 6 jam, betul-betul dilakukan dengan kesungguhan hati. Tak boleh diganggu dulu, tafakkur dulu, ingeti dosa-dosa yang telah terlewati, terus bermohon istighfar kepada Allah. Itu tok kuncinya di wukuf itu ya. Dikir tok kepada Allah, nggak usah menyalahi aturan. Kalau sudah wukuf aja. Ada orang dititipi oleh keluarganya, sanak familinya, nama-nama atau hajat-hajatnya terus dibaca di Arafah. Nggak usah ya. Di situ bukan untuk berdoa. Wukuf di Arafah itu untuk bertafakkur mengingat Allah. Tok, nggak usah berdoa sudah. Nanti doanya setelah sampai selesai ibadah haji, terus berdoa kepada Allah. Setelah ibadah haji selesai, udah ditahallul, udah dicukur rambutnya, berdoa sampai doakan keluarganya semoga bisa juga naik haji, boleh. Tapi kalau udah wukuf, gak usah. Wukuf itu menentang guys, bertafakkur tok guys, terus Allah tok singket tok guys, connect terus sama Allah itu di waktu wukuf itu. Waktunya cuma sebentar, cuma sekitar 6 jam. Sama Kanjeng Nabi Ibrahim juga begitu. Dari waktu tergelincirnya matahari, waktu zuhur sampai maghrib dikelutok Kanjeng Nabi Ibrahim di bawah tendanya. Tendanya kecil dulu, nggak seperti sekarang tendanya besar terus di dalam ada AC-nya. Apa ya sekarang? Kalau dulu Kanjeng Nabi Ibrahim ya kepanasan juga, sumuk. Sekarang enak. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Ghafurur Rahim, pengampun dan Maha penyayang. Jadi itu yang harus sampai garis bawahi. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi
ini sering oleh setan dibuat sebagai jebakan. Makanya nggak boleh. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, nggak boleh ya. Nggak boleh kita mengikuti langkahnya setan, nggak boleh. Setan itu punya strategi, punya langkah-langkah untuk menggelincirkan kita ke nerakanya Allah itu. Makanya harus hati-hati. Misalkan sampai berbuat maksiat kata setan nggak apa-apa. Berbuat maksiat untuk demi tobat. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan penyayang. Nggak apa-apa. Itu setan, hati-hati. Kalau sampai sudah tahu ilmunya, masih tergoda oleh bisikan setan yang seperti itu namanya setan itu musuh sampean yang nyata. Innahu aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Harus sampai ketahui, oh ini setan ini. Setan itu bukan karena Allah itu Ghafurur Rahim, tapi memang itu langkah-langkahnya setan, jebakannya setan, ngeprank juga setan. Setan itu ngeprank, hati-hati. Nggak apa-apa ngombe titik air, nanti tobat wis. Nggak apa-apa zina situ satu kali aja seumur hidup wis, nanti tobat. Nggak boleh itu langkah-langkah setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah. Nggak boleh, hati-hati. Pipit tok ae wis, ambu mau pipit tok ae wis. Nyuri tok. Irung. Bibir mau terus ke leher. Terus is. Akhirnya terjadilah perzinahan. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Ghafurur Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam